Selamat datang di channel Lele Mulet offline dengan segmen baru ya teman-teman. Kita berada di gunung, pegunungan, perhutanan. Sebenarnya sih ini udah termasuknya kaki gunung sih ya teman-teman. Meskipun ada rumah penduduk jarak sekitar 100-200 meteran dari sini. Karena dulunya ini adalah tempat wisata yang udah terbengkalai sejak tahun 2018. Oke, langsung ke pertanyaan pertama untuk kalian para penonton. Bagaimana jika kalian mendapati suatu fenomena ya, ketika entah itu berada di alam seperti gunung, hutan dan lain-lain, atau di tempat-tempat di dekat rumah kalian gitu, entah di dapur atau di belakang rumah kalian ketika di malam hari, kalian mendapati suatu fenomena di luar akal kepala kalian, akal sehat kalian ya, bukan akal kepala ya. Bagaimana kalian menanggapi hal tersebut ya? Jangan dijawab dulu karena mungkin kalian bisa mendapat pencerahan gitu ya setelah menonton video ini sampai habis. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama adalah maraknya fenomena para youtuber gitu, youtuber atau di internet, di media sosial yang menceritakan fenomena-fenomena gaib, mitos gunung ini dan itu, yang padahal ya mungkin saja 90% dari cerita itu adalah fenomena alam gitu ya teman-teman, atau mungkin 10%-nya yang mungkin gaib ya, karena saya juga orang yang beragama, saya percaya hal-hal gaib, keberadaan Tuhan, malaikat, jin dan lain sebagainya itu memang ada. Hanya saja saya tidak mudah percaya gitu. Itu suatu hal yang sangat berbeda ya. Percaya tapi nggak mudah percaya gitu. Seperti misalnya adalah botol ini ada airnya. Botol ini ada airnya, tapi apakah aku percaya ini benar-benar air gitu loh? Apakah ini mungkin zat yang lain gitu atau fenomena yang lain gitu? Itu bahasa simpelnya kayak gitu ya, bahasa bodohnya. Karena apa? Fenomena-fenomena tersebut malah cenderung merugikan kita, menyesatkan kita dalam cara berpikir atau solve problem gitu ya. Solving problem solving ya, seperti itulah. Contoh misalnya ketika di gunung kita ada larangan seperti dilarang menggunakan jaket kuning. Ada loh di salah satu gunung di Jawa Tengah gitu, di Dieng, ada larangan itu kita dilarang menggunakan jaket kuning dan bawa boneka gitu. Ya kalau mungkin bawa boneka juga ya oke lah, masih masuk akal lah ya, kayak yang ngapain sih ke gunung bawa boneka gitu. Kalau jaket kuning mungkin karena safety aja mungkin ya, atau jaket hijau gitu, jaket hitam. Sebenarnya itu adalah banyak sih yang pakai jaket seperti dengan warna-warna tersebut, warna-warna cenderung gelap atau menyatu dengan alam ya, dengan alasan safety gitu, untuk keamanan aja gitu. Kalau misalnya amit-amit kita itu hilang, agar mudah ditemukan gitu. Tapi entah kenapa hal tersebut dijadikan sebagai mitos gitu, yang membuat logika itu cacat dalam berpikir. Seperti contohnya ketika mendaki gunung ya, banyak orang-orang yang tersesat gitu. Bilangnya sih ya itu disesatkan oleh jin, wah guys, berbagai macamnya gitu. Padahal hal tersebut bisa kita jelaskan secara logika ya. Pertama adalah karena kita lelah, tentu saja pikiran udah kacau ya, dan kondisi di alam itu benar-benar berbeda ya. Lelah di alam dengan lelah di rumah itu berbeda. Lelah di alam itu membuat kita benar-benar stres, depresi dan lain sebagainya. Kedua, karena faktor alam bos.
pepohonan itu kalau malam hari itu mengeluarkan karbon dioksida. Jadi udara kita udah tipis, karbon dioksida itu tinggi tingkatnya, itu membuat kita itu berhalusinasi ya. Ada fenomena kenapa kita itu tersesat itu bisa dijelaskan dengan logika. Contohnya gini, ketika kita tersesat karena ketika kita memanjat gunung gitu tanpa arahan loh ya, misalnya ada petunjuk jalan gitu, misalnya ini belok kiri, nanti ini lurus gitu, itu badan kita itu cenderung, percaya nggak, cenderung belok ke arah kanan. Entah kenapa, itu mungkin udah kayak naluri manusia ya, naluri makhluk hidup gitu. Kalau kelelawar beda lagi. Kelelawar mereka cenderung kalau keluar dari goa, ketika mereka keluar dari goa terus terbang itu cenderung belok ke arah kiri, sementara manusia itu ke arah kanan. Itu yang menyebabkan kita itu berputar-putar di tempat gitu. Misalnya dari pohon ini kita merasa udah jalan nih 10 meter 100 meter gitu, kok tiba-tiba ketemu pohon ini lagi, padahal kita itu muter gitu siklusnya, karena kita tersesat bos. Itu salah satu fenomena yang lainnya. Bukan karena jin ya, atau mungkin memang ada karena jin, gangguan jin itu pun sangat-sangat minim ya teman-teman. Karena apa? Janganlah kita dikit-dikit itu jin, dikit-dikit itu setan, karena mereka itu punya perasaan juga teman-teman ya. Mereka pun diciptakan punya perasaan, punya otak, punya kepala ya, mungkin meskipun saya nggak tahu bentuknya seperti apa. Mereka punya emosi. Kalau misalnya kalian deh, saya tanya ke kalian, kalian lagi duduk di rumah nih, terus ada tiba-tiba ada orang masuk gitu, ada orang masuk, kalian posisi kalian itu jin ya teman-teman, kalian ada di rumah, kalian jin, kalian ada di rumah kalian, tiba-tiba ada orang masuk gitu, terus bikin konten gitu ya, kayak di YouTube yang lain gitu, channel YouTube yang lain bikin konten, kita akan mencari sebuah penampakan gitu. Padahal kalian diam, tiba-tiba ada suara nih, benda jatuh atau mungkin hewan yang lain itu suara, dan tiba-tiba si YouTuber ini nuduh kalian gitu. Kalian lagi duduk manis, nuduh kalian gitu. Ini gara-gara jin nih gitu. Gara-gara penghuni sini. Kalian gimana perasaan kalian? Marah nggak? Kalau saya sih marah sih, digituin sih. Mungkin ya sekali dua kali oke lah. Cuman kalau udah berkali-kali ya tuh udah annoying sih. Jadi ya mungkin orang-orang seperti itu malah yang justru diganggu oleh mereka ya. Kalau orang-orang yang udah berpikir positif aja, misalnya ada fenomena, wah ini suara, mungkin ini suara suara hewan mungkin, atau decitan kayu yang kena angin gitu, atau mungkin emang angin gitu, ya nggak bakal diganggu sih insya Allah ya. Karena dan konyolnya lagi ya, para youtuber ini ketika mereka mau melakukan siaran gitu ke tempat-tempat angker yang dimana mereka itu berniat dan sengaja untuk mencari penampakan, namun dengan konyolnya mereka itu berdoa kepada Tuhan agar dapat perlindungan dari gangguan jin. Lah ini tuh gimana gitu? Emang berdoa itu nggak salah, cuman kalau kayak gitu ya konyol bos. Kayak gitu konyol bos. Ibarat kalian gitu ya, mau ketemu orang tapi berdoa agar nggak ketemu orang tersebut gitu. Maunya itu apa sih? Maunya apa sih itu? Aku tuh bingung gitu. Itu salah satu keresahan ya. Nah, kembali ke pertanyaan awal ya, tentang bagaimana kalian menyikapi ketika mendapati suatu fenomena yang di luar akal. Aku punya cerita ya, waktu tahun 2016-an 2017-an gitu. Ketika mendaki, oke, balik lagi ya ke pertanyaan awal tadi, bagaimana ketika kalian itu menghadapi atau melihat suatu fenomena yang mungkin udah di luar akal logika kalian. Dan contohnya aku ya, dulu waktu aku pergi ke Gunung Slamet gitu, pendakian Gunung Slamet sekitar tahun 2016-an 2017 lah kalau nggak salah ya, sekitar itulah. Ketika itu malam hari,
Kami bertiga doang, satu regu itu cuman bertiga doang. Malam hari sekitar pukul 10 malam, dan kami sedang perjalanan turun ke base camp ya setelah memuncak. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu masih di hutan ya kayak gini ya. Yang kalian kalau mendaki di Gunung Slamet via Blambangan pasti tahu lah jalur itu. Sekitar pos 5 sampai ke pos 3 gitu. Di situ tuh ada fenomena ya. Sebelum ke situ, dulu waktu saya masih kecil, om saya itu adalah seorang pendaki juga ya. Dia mendaki ke Gunung Slamet, menceritakan berbagai macam kisahnya. Salah satu yang menarik adalah ketika beliau mendaki itu mendengar seperti suara gamelan. Kalau kalian tahu, gamelan itu kayak alat tradisional Jawa gitu ya. Kayak dangdut gitu mungkin, tapi dengan alat tradisional ya. Kalau kalian nggak tahu gamelan bisa searching di Google. Nah gitu, ada suara gamelan, suara sinden yang bernyanyi gitu. Dan bukan cuman om saya saja yang bercerita tentang hal itu, banyak banget pendaki-pendaki yang saya kenal itu mengalami fenomena tersebut gitu. Dan awalnya saya nggak percaya ya, dan ketika saya sendiri mendaki di sana, saya mengalami hal tersebut ya, dan beneran ada fenomenanya. Itu seperti gamelan ya, suara gamelan dari kejauhan sana gitu. Dan saya menanggapinya itu dengan 3 hal ya teman-teman ya. Saya nggak percaya, wah itu nggak mungkin ya, tapi saya dengan 3 hal ya. Yang pertama, mungkin itu karena saya lelah ya, kondisi lelah, itu imajinasi saya. Yang kedua, mungkin itu adalah pantulan suara ya dari bawah pemukiman sana, karena Gunung Slamet itu dan ada pemukiman di sana ya, dekat, namanya itu Desa Serang, yang itu jaraknya sebenarnya itu dekat ya. Ya nggak dekat-dekat juga sih, paling 3 km lah, 2 km mungkin, atau 1 kilo itu, karena suaranya itu keras sih, lumayan keras. Dan di sana itu, di desa tersebut, seringkali kalau malam-malam itu ada acara pernikahan gitu ya, pakai sound system yang segede gaban gitu ya, semacam sound horek gitu, dan suaranya itu memantul. Nah itu kedua ya. Dan ketiga ya, kalaupun itu memang fenomena alam ya, fenomena gaib gitu, misalnya memang di situ ada setan yang mungkin bikin acara musik di situ ya, saya nggak tahu. Kalaupun memang seperti itu ya, saya anggap sebagai hiburan aja gitu loh, sebagai penyemangat aja gitu. Kayak kita lagi jogging itu sambil dengerin musik pakai headset, ya udah, saya anggapnya hal seperti itu gitu. Bagaimana lagi kalaupun saya takut, itu malah akan membuat saya semakin celaka gitu ya. Ya begitulah kalau misalnya kita berpikir secara logis gitu ya, logis namun tanpa menyampingkan kepercayaan kita pada hal-hal tersebut gitu. Dan satu lagi ya, ada beberapa fenomena yang banyak banget masih mengandung hal-hal mistis. Seperti contohnya adalah di gunung itu ada fenomena lupa namanya, ini di Google ya. Jadi fenomena ini terjadi ketika kita melihat kabut ya, ada kabut di hadapan kita di gunung, itu kabutnya tuh tebel banget, jarak pandang bisa sampai 3 meter, 5 meter, 10 meter, tuh jaraknya hanya segitu. Nah, di kabut tersebut orang-orang itu cenderung melihat seperti sebuah bayangan ya. Di situ tuh di kabut itu tuh kayak ada orang gitu berjalan dekat dengan kita. Itu ada motor lagi, bentar. Ada suara motor dikit, itu petani ya dari sini. Sampai mana tadi? Oh ya, kabut itu ya. Ya, kita itu cenderung melihat suatu penampakan, bayangan itu berupa manusia, itu siluet gitu ya. Itu karena disebabkan oleh pantulan
pantulan dari bayangan kita yang terkena sinar matahari, entah itu dari belakang kita atau dari depan kita gitu. Ibaratnya gini loh, nah kelihatan nggak sih, ini adalah kabut ya teman-teman, ini kita, ini matahari gitu, dan di sini tuh ada orang ya mungkin ya. Nah orang ini memantulkan bayangannya ke arah kabut ini gitu, atau mungkin sama gitu sebaliknya ya, ada matahari di belakang kita gitu, di kabut ini tercerminkan sebuah siluet ya, siluet hitam yang mungkin itu adalah bayangan kita sendiri gitu. Dan orang-orang yang tersesat itu cenderung mengikuti bayangan itu. Karena apa? Karena mereka menganggap itu adalah masih di jalur yang benar gitu loh. Itu tuh kayak anggapnya itu memang pendaki gitu. Padahal ya entah itu bayangan sendiri atau bayangan orang, dan bayangan orang itu pun jaraknya jauh ya teman-teman, nggak dekat ya. Kalau dekat ya masih kedengaran suaranya gitu. Untuk fenomena kesurupan sendiri ya, fenomena kesurupan sendiri di gunung itu sangat jarang terjadi, tapi ada beberapa yang memang terjadi ya. Kita bahas yang terjadi aja, karena di gunung itu ya, para pendaki itu ada sebuah quotes terkenal di antara kalangan pendaki. Kalau quote-nya adalah, kalau kalian pengen tahu sifat seseorang, ajak mereka ke gunung gitu. Ajak mereka ke gunung. Karena apa? Di gunung itu ketika manusia berada di tingkat depresi, stres, terbebani segala macam hal, capek gitu, sifat aslinya akan keluar gitu. Yang mungkin dari di rumah sering marah, di sana lebih marah lagi. Di rumah sering nangis, di sana lebih cengeng lagi gitulah. Ada yang tenang gitu, di sana lebih tenang lagi, begitulah. Ada yang bisa mengontrol, mungkin ada yang emang pemarah tapi dia bisa mengontrol emosinya gitu, ada gitu. Nah, ketika orang yang mungkin tadi cengeng itu atau pemarah itu melakukan kegiatan manjat gunung gitu ya, dan mereka mengalami hal-hal tersebut gitu, itu disebabkan oleh faktor-faktor tadi ya, itu depresi, capek, terbebani gitu, dan luapan emosi yang benar-benar udah wah banget seperti dan fenomena itu sebenarnya nggak di gunung juga lebih sering terjadi ada di sebuah PT-PT gitu, di perusahaan-perusahaan gitu, di mana karyawannya tiba-tiba kesurupan massal gitu. Padahal ya sebenarnya mereka itu depresi, stres karena tuntutan kerja juga, mungkin karena tekanan di rumah, tekanan di tempat kerja. Kok saya tahu? Ya karena saya pernah mengalami sendiri gitu. Saya bekerja di sebuah perusahaan gitu ya, di sebuah pabrik. Ini cerita fatal banget sih, pengalaman paling fatal ya. Jadi dulu ya sekitar tahun 2016an saya bekerja di sebuah pabrik, di mana ada satu karyawan wanita yang benar kesurupan gitu, dan itu menjalar gitu, karena fenomena histeria gitu ya. Mungkin yang ini menjerit kesurupan, katanya kesurupan, yang lainnya juga ikut-ikutan depresi, jadi ikutan kesurupan karena udah depresinya udah mentok, ditambah shock ya karena percaya banget bahwa dia itu kesurupan. Terus si orang ini percaya banget karena percaya kan, dan ditambah dengan tekanan beban tadi ya yang udah saya sebutkan, ya akhirnya ikut meluap juga, dan itu tuh berantai, jadi disebut dengan kesurupan massal. Dan konyolnya di waktu itu yang saya lihat, orang pertama ini yang katanya kesurupan itu sama orang-orang bukannya dipanggilkan ambulan atau dokter atau tenaga medis yang lain gitu, malahan dipanggilin kalian tahu sendiri lah, orang pintar gitu. Dan akhirnya orang ini meninggal itu ya, karyawan PT ini. Karena kalian tahu kenapa? Dia itu mungkin ya entah itu tekanan kerja atau apa, namun kata dokter, ini konyol sih ini, namun kata dokter almarhum ini mengidap penyakit ayan guys. Tahu sendiri kan ayan yang buat kita kejang-kejang gitu. Nah gitu, sama orang-orang dikira kesurupan. Dan konyolnya lagi, pas aku lihat ya si orang pintar ini nyembuhinnya, kalian tahu pakai apa?
pakai bulu halus guys. Saya gak enak bilangnya. Jadi bulu halus ya, bulu halus di kelamin gitu ya, di kemaluan, sama si dukun ini dioles-olesin ke wajahnya gini, amit-amit lah sumpah. Itu suatu hal yang sangat-sangat konyol gitu. Kenapa sih kita nggak bisa berpikir logis dulu, jangan tiba-tiba nyalahin setan gitu, tiba dikit-dikit nyalahin setan gitu ya. Mereka juga bisa sebel gitu, si jin-jin dan setan-setan ini gitu, kalau dituduh-tuduh seperti itu. Ini benar-benar hal-hal yang konyol ya. Meninggal karena ayan dikiranya kesurupan, dari elus-elus buljem lagi. Oke, mungkin itu aja ya keresahan saya di hutan-hutan di gunung-gunung itu, karena hal tersebut sudah sangat-sangat mengganggu. Mohon maaf karena kata-kata saya belibet, dan jangan lupa subscribe channel ini, like ya kalau kalian pendapat, dan jawab pertanyaan tadi ya, bagaimana pendapat kalian gitu. Tapi saya bertanya lagi, kalau misalnya ada suatu pocong gitu ya, katakanlah pocong atau kuntilanak gitu, yang benar-benar udah wah ini fix gitu lah, fix lah, kalian mau apa gitu? Dan si pocong ini, si penampakan ini mau apa gitu? Apakah mau ngejar kita? Karena itu nggak mungkin, hal tersebut nggak mungkin terjadi. Apakah mereka mau menggigit kita? Nggak mungkin terjadi ya. Karena dalam agama juga, di agama saya, Nabi Muhammad itu pernah bersabda kalau jin itu yang menampakkan diri itu seperti ikan yang keluar dari embernya gitu. Maksudnya ikan yang udah dipancing, dimasukin ember, terus dia ngegeletak di daratan, itu udah kelepek gitu. Tenaga mereka itu menampakkan diri itu udah habis bos, udah habis. Jadi mereka itu kalau pengen membentuk badan dari non fisik menjadi fisik itu memerlukan energi ya. Mungkin kalau nge-gym itu kalori yang mungkin banyak banget, 10.000 mungkin ya 20.000 gitu, dan mereka itu lemes gitu loh. Tapi mereka itu bisa kuat karena percaya, karena kita percaya gitu, berpikir negatif. Nah, hal negatif itulah yang dimakan mereka untuk dikonsumsi menjadi sebuah energi gitu. Itu juga saya ngekuat dari itu ya, kata astrologi, apa sih namanya itu, yang orang-orang yang tahu tentang hal-hal yang seperti itulah ya, memang ada studinya gitu loh. Jin itu cenderung menyerap energi negatif kita ya, makanya semakin kita percaya, semakin kita takut, mereka semakin kuat gitu, semakin jelas penampakannya gitu, bukan hanya suara aja gitu ya. Namun sekali lagi, kalian takut boleh, itu manusiawi, namun balik lagi, gunakanlah akal logika kalian gitu. Itu pertama, itu adalah self defense pertama ya. Oke, thank you ya, cukup di sini aja, sampai jumpa di dalam live offline berikutnya. Subscribe.